Ana pernah nggak sih lagi santai di rumah, mungkin lagi nonton atau baca buku, suasananya tenang, terus tiba-tiba ada satu suara yang bikin buyar semuanya. Hmm, satu ekor lalat. Cuma satu. Tapi rasanya kayak ada skuadron jet tempur di ruangan. Anda coba usir, dia balik lagi. Anda ambil pemukul lalat, siap-siap. SWAT dan kosong. Dia udah pindah. Seolah-olah ngetawain gerakan kita yang kayak adegan slow motion. Nah, hari ini kita nggak akan cuma ngomongin cara nangkap lalat ya. Kita akan ngebongkar total dunia serangga yang sering kita anggap remeh ini. Ternyata, di balik denguan yang nyebelin itu, ada anatomi super, siklus hidup yang gila-gilaan efisien, peran yang kontradiktif banget buat manusia, sampai, ya ampun, keterlibatan mereka di dunia medis dan investigasi kriminal. Betul. Dan untuk ngebongkarin ini, sumber yang Anda kasih ke kita ini lengkap banget. Ada artikel sains populer yang gampang dicerna, ada riset dari IPB University soal umur mereka, jurnal ilmiah yang ngebahas siklus hidupnya secara detail, sampai makalah forensik yang, wah, bikin merinding. Tugas kita sekarang adalah menyaring semua ini buat Anda. Mencari tahu apa sih yang paling penting dan paling mengejutkan dari makhluk yang selalu ada di sekitar kita ini. Oke, saya mau mulai dari yang paling bikin frustrasi. Saya yakin semua orang pernah mengalaminya. Kenapa sih lalat itu susah banget ditangkap? Rasanya kayak mereka bisa baca pikiran kita atau punya indera keenam gitu. Itu pertanyaan klasik. Jawabannya bukan indera keenam, tapi kombinasi 3 kemampuan super yang luar biasa. Yang pertama itu ada di matanya. Matanya ya? Iya, mata lalat itu mata majemuk. Isinya tuh ribuan lensa-lensa kecil yang namanya omadidia. Bayangin aja kayak bola disko yang tiap keping kacanya itu satu lensa. Ini ngasih mereka bidang pandang hampir 360 derajat. Jadi waktu tangan Anda datang dari depan, mereka sebenarnya udah lihat dari samping dan atas sekaligus. Wow, tunggu. 360 derajat. Jadi mereka beneran bisa lihat punggungnya sendiri gitu? Nggak ada blind spot? Hampir nggak ada. Itu sebabnya menyelinap dari belakang lalat tuh hampir mustahil. Tapi bukan cuma itu. Ini yang lebih gilanya lagi, yaitu faktor kedua. Cara otak mereka memproses apa yang mereka lihat. Nah, ini yang saya rasain. Gerakan kita kayak lambat banget buat mereka. Tepat sekali. Kita, manusia, melihat dunia ini dalam kecepatan sekitar 60 frame per detik. Kayak film biasa lah. Otak lalat memproses informasi visual dengan kecepatan 200-250 frame per detik. Hah? 4 kali lebih cepat dari kita. Tunggu dulu, 250? Itu gila. Jadi kalau kita coba gebuk lalat di mata dia, kita ini kayak Neo di film The Matrix yang lagi menghindari peluru. Bergerak lambat banget gitu. Analogi yang bagus sekali, persis seperti itu. Gerakan tangan Anda yang menurut kita cepat, bagi mereka itu seperti adegan slow motion yang panjang. Mereka punya banyak sekali waktu untuk mikir, oke, tangan raksasa ini datang dari arah jam 11, saya akan terbang ke arah jam 5. Mereka bisa merencanakan rute pelarian dengan sangat santai. Pantesan kita selalu kalah. Udah penglihatannya 360 derajat, persepsi waktunya juga beda, terus refleksnya sendiri gimana? Pasti kilat juga kan? Itu faktor ketiga yang menyempurnakan semuanya. Waktu reaksi lalat itu cuma sekitar 1/100 detik. 1/100. Iya, jauh lebih cepat dari kedipan mata kita. Begitu otaknya memutuskan untuk kabur, sinyalnya langsung dikirim ke otot-otot super kuat di toraks atau dadanya. Otot ini bisa mengepakkan sayap sampai 200 kali per detik. Wow! Jadi prosesnya instan. Lihat, proses dalam slow motion, lalu kabur dalam sekejap. Oke, saya nyerah. Nggak akan coba-coba lagi gebuk lalat. Itu tadi soal kelincahannya. Sekarang soal cara makannya yang jujur aja, agak menjijikkan. Saya pernah dengar, mereka itu muntas di makanan kita. Mereka kan nggak punya gigi, jadi gimana caranya mereka makan roti atau nasi misalnya? Benar, mereka nggak punya gigi sama sekali. Mulutnya itu bukan untuk mengunyah, tapi lebih mirip spons penyerap yang disebut proboscis. Oke, belalai gitu ya? Mirip. Karena cuma bisa menyerap cairan, mereka punya trik khusus untuk makanan padat. Mereka akan memuntahkan cairan yang isinya enzim pencernaan super kuat langsung ke permukaan makanan Anda. Jadi mereka mencerna makanannya di luar tubuhnya dulu. Tepat. Enzim itu akan mengurai dan mencairkan makanan padat, mengubahnya jadi semacam sup nutrisi. Nah, sup inilah yang kemudian mereka serap pakai mulut sponsnya. Jadi ya, secara teknis, mereka memang muntah di makanan kita sebelum memakannya. Aduh,
makin nggak nafsu makan kalau ada lalat di sekitar. Dan yang lebih aneh lagi, saya baca di salah satu sumber kita, katanya mereka mencicipi makanan itu pakai kaki. Ini beneran? 100% benar. Kaki lalat itu dilengkapi dengan sensor-sensor rasa yang sangat sensitif. Serius? Iya, makanya kalau Anda perhatikan, lalat sering jalan-jalan dulu di atas makanan. Mereka bukan lagi iseng, tapi lagi tes rasa. Begitu kakinya mendarat, mereka langsung tahu, oh ini manis dan bernutrisi, atau ini nggak ada gunanya. Kalau rasanya pas, barulah mereka mengeluarkan proboscis dan mulai proses muntah dan serap tadi. Ini membawa kita ke obrolan soal hidup mereka. Ada satu hal yang dari dulu saya percaya dan kayaknya banyak orang juga. Katanya umur lalat itu cuma 24 jam. Itu bener nggak sih? Itu mungkin mitos paling populer dan paling salah tentang lalat. Sumber dari pakar serangga di IPB University yang Anda berikan itu sangat jelas membantahnya. Mitos itu sama sekali nggak benar. Lalat rumah yang biasa kita temui, Musca domestica, itu rata-rata bisa hidup antara 2–4 minggu. 2–4 minggu. Jauh banget dari 24 jam. Bahkan ada yang lebih lama kan? Ya, jadi mitos 24 jam itu salah besar. Terus kenapa mitos itu bisa ada? Dari mana asalnya? Kemungkinan besar karena salah kaprah dengan serangga lain yang namanya lalat capung, atau dalam bahasa Inggris disebut mayfly. Nah, lalat capung ini memang fase dewasanya sangat singkat, kadang kurang dari 24 jam. Oh, Tugasnya cuma keluar dari air, kawin, bertelur, lalu mati. Tapi yang penting dicatat, lalat capung itu bukan lalat sejati. Mereka dari ordo serangga yang berbeda, namanya Epiveroptera. jadi cuma namanya aja yang mirip ya? Iya, lalat yang kita bahas ini dari ordo Diptera. Beda banget. Oke, jadi umur mereka ternyata jauh lebih lama. Tapi meskipun hidupnya cuma beberapa minggu, populasi mereka bisa meledak dengan cepat banget. Di sini nih bagian yang menarik, siklus hidup mereka yang super efisien itu. Mereka adalah master efisiensi reproduksi. Lalat itu mengalami metamorfosis sempurna, artinya ada 4 tahap kehidupan yang wujudnya beda banget. Telur, Atau belatung, ya. atau yang kita kenal sebagai belatung, pupa alias kepompong, dan terakhir imago, yaitu lalat dewasa yang bisa terbang. Coba kita detailkan, seberapa cepat sih semua proses ini berjalan? Sangat-sangat cepat. Kita mulai dari telur. Seekor lalat betina bisa bertelur sekali waktu itu antara 100–150 butir. Sekali waktu. Ya, dan selama hidupnya yang beberapa minggu itu, dia bisa bertelur beberapa kali sampai totalnya sekitar 500 butir. Dia akan cari tempat yang ideal, lembab, dan banyak makanan organik kayak tempat sampah, kompos, atau kotoran. Dan telur-telur ini akan menetas hanya dalam waktu 8–24 jam. Kurang dari sehari udah jadi belatung, gila. Betul. Lalu masuk ke tahap larva atau belatung. Di tahap ini, mereka pada dasarnya adalah mesin makan berjalan. Nggak punya kaki, nggak punya mata, kerjaannya cuma satu, makan, makan, dan makan bahan organik busuk di sekitarnya. Fase rakus ini berlangsung sekitar 3–5 hari. Tujuannya untuk menimbun energi sebanyak-banyaknya buat tahap selanjutnya. Kalau sudah cukup besar, mereka akan merayap cari tempat yang lebih kering dan aman untuk berubah jadi pupa. Pupa ini kayak cangkang keras gitu kan? Di dalamnya terjadi transformasi besar-besaran. Tepat, mirip kepompong kupu-kupu. Di dalam cangkang pupa yang keras itu, seluruh tubuh belatung tadi hancur dan dirombak ulang secara total. Selama 4–6 hari, organ-organ baru terbentuk. Sayap, mata majemuk, kaki, dan sistem reproduksi. Ini proses yang luar biasa kompleks. Wow. Begitu transformasinya selesai, lalat dewasa akan keluar dari cangkang pupa. Dan yang paling bikin geleng-geleng kepala, nggak butuh waktu lama buat mereka untuk mulai siklus baru lagi. Ini puncaknya. Cuma dalam 1 atau 2 hari setelah keluar dari pupa, lalat dewasa itu sudah matang secara seksual dan siap kawin. Sehari doang. Iya, betinanya akan langsung cari tempat untuk bertelur dan siklus 500 telur baru pun dimulai lagi. Salah satu riset pada lalat buah bahkan menunjukkan waktu paling produktif bagi si betina untuk kawin pertama kali adalah saat umurnya baru 20–26 jam setelah menetas. Astaga. Seluruh sistem mereka memang dirancang untuk kecepatan. Oke, jadi mereka ini mesin reproduksi yang super canggih. Sekarang kita masuk ke reputasinya. Semua orang setuju lalat itu jorok, pengganggu, dan berbahaya. Seberapa berbahayakah mereka sebenarnya? Reputasi buruk itu ada alasannya. Lalat itu disebut sebagai vektor mekanis penyakit. Ini istilah penting. Artinya, mereka nggak menularkan penyakit lewat gigitan seperti nyamuk.
Mereka memindahkan kuman secara fisik. Jadi kayak kakinya habis nginjek sambah, terus jalan-jalan di piring makan kita gitu ya? Persis. Bayangkan saja rute terbang seekor lalat dalam sehari. Dari tumpukan sampah, ke kotoran hewan, lalu hinggap di roti di meja makan Anda. Setiap kali hinggap di tempat kotor, jutaan kuman sumber menyebutkan lebih dari 100 jenis patogen, termasuk bakteri, virus, dan protozoa, menempel di bulu-bulu halus di kaki dan tubuhnya. Aduh, Lalu semua kuman itu dia bawa ke makanan kita. penyakit apa aja yang bisa ditularkan dengan cara ini? Yang paling umum adalah penyakit pencernaan. Penyakit-penyakit seperti diare, disentri, kolera, dan demam tifoid itu seringkali disebarkan oleh lalat. Makanya, kalau di suatu daerah banyak sekali lalat, itu bisa jadi indikator kuat bahwa sanitasinya buruk. Mereka adalah penanda masalah kebersihan lingkungan. Oke, itu sisi gelapnya yang bikin kita harus waspada. Tapi, dengan semua makhluk di alam, pasti ada peran lainnya. Apa ada sisi baik dari lalat yang mungkin kita nggak sadari? Oh, tentu saja. Dan peran mereka di ekosistem itu sangat-sangat krusial. Kalau lalat tiba-tiba lenyap dari muka bumi, kita akan punya masalah besar. Oh ya? Peran utamanya adalah sebagai dekomposer alami, terutama di tahap larva. Belatung itu adalah salah satu pengurai materi organik paling efisien di planet ini. Jadi mereka itu tim kebersihan alam begitu? Mereka dan serangga pengurai lainnya, proses daur ulang nutrisi ke tanah akan berjalan jauh lebih lambat. Bisa-bisa kita tenggelam dalam tumpukan materi organik yang membusuk. Mereka mempercepat siklus kehidupan. Oke. Selain itu, Selain itu, beberapa spesies lalat juga predator alami hama pertanian. Ada juga yang berperan sebagai penyerbuk tanaman. Dan tentu saja, mereka sendiri adalah sumber makanan penting bagi burung, laba-laba, katak, dan lainnya. nah, ini bagian yang menurut saya paling mind-blowing. Selain jadi petugas kebersihan alam, ternyata lalat punya pekerjaan profesional yang sangat spesifik dan modern, yaitu di dunia medis dan bahkan di tempat kejadian perkara. Ini kayak plot film fiksi ilmiah. Ini adalah salah satu contoh terbaik bagaimana manusia belajar dari alam. Kita mulai dari dunia medis. Ada terapi yang namanya maggot debridement therapy atau terapi belatung. Kedengarannya mungkin mengerikan, tapi ini sangat efektif. Tunggu. Jadi belatung hidup ditaruh di luka orang. Beneran? Beneran, tapi bukan sembarang belatung. Ini larva dari spesies lalat hijau tertentu, Lucilia sericata, yang diternakan di laboratorium dalam kondisi super steril. Oh, jadi steril ya? Iya, larva-larva ini ditempatkan pada luka yang sulit sembuh, misalnya luka borok pada penderita diabetes. Keajaibannya adalah, larva ini hanya akan memakan jaringan yang sudah mati atau nekrotik dan meninggalkan jaringan sehat sama sekali, tidak tersentuh. Wow, Mereka membersihkan luka dengan presisi yang tidak bisa ditandingi oleh pisau bedah manapun. mereka jadi semacam ahli bedah mikro yang organik. Luar biasa, saya nggak pernah menyangka. Terus, bagaimana dengan peran mereka sebagai detektif? Ini membawa kita ke bidang ilmu yang keren banget. Entomologi forensik. Sederhananya, ini adalah ilmu yang menggunakan serangga sebagai bukti dalam investigasi kriminal, khususnya untuk menentukan waktu kematian. Oke, gimana caranya lalat bisa jadi saksi di TKP? Begini, setelah seseorang meninggal, metode medis biasa seperti mengukur suhu tubuh atau tingkat kaku mayat itu akuratnya hanya sampai sekitar 72 jam pertama. 3 hari ya? Ya, lewat dari itu, akurasinya menurun drastis. Disinilah serangga mengambil alih peran jam. Ahli forensik bisa menganalisis serangga yang ditemukan di mayat untuk memperkirakan postmortem interval atau PMI. PMI itu, intinya waktu kematian kan? Tapi ini versi lebih akurat setelah 3 hari. Tepat. PMI itu adalah rentang waktu sejak kematian terjadi. Caranya dengan melihat siklus hidup lalat. Lalat punya insting luar biasa untuk mendeteksi bau kematian, bahkan dari jarak jauh. Mereka bisa tiba di mayat hanya dalam beberapa menit setelah kematian dan langsung bertelur. Secepat itu ya? Iya, ahli forensik akan melihat, oke, di sini ada telur, berarti kematian baru beberapa jam. Oh, di sini adanya larva ukuran sekian, berarti sudah sekitar 3 hari. Wah, ini sudah ada pupa kosong, berarti sudah lewat dari seminggu. Siklus hidup lalat menjadi jam biologis yang sangat akurat. Apa semua jenis lalat datangnya barengan? Atau ada urutannya? Pertanyaan bagus, mereka nggak datang barengan. Ada pola yang bisa diprediksi. Namanya suksesi serangga.
Setiap tahap pembusukan mayat akan mengeluarkan bau kimia yang berbeda. Dan ini menarik spesies lalat yang berbeda pula. Oh, menarik. Spesies pertama yang datang biasanya lalat hijau metalik atau lalat daging. Mereka adalah tim pertama. Nanti, saat mayat masuk tahap pembusukan yang lebih lanjut, spesies lain seperti lalat rumah atau lalat keju yang akan datang. Pola kedatangan ini memberikan lapisan informasi tambahan bagi penyidik. Di salah satu sumber kita ada istilah yang lebih rumit lagi, entomotoksikologi. Ini apa lagi? Ini konsep yang sangat cerdas. Bayangkan ada kasus di mana mayat sudah terlalu membusuk, sehingga sulit untuk mengambil sampel darah atau jaringan untuk mencari tahu apakah ada racun atau narkoba. Oke. Nah, belatung yang memakan jasad itu kan menyerap semua yang ada di dalam tubuh korban. Jadi racun atau narkobanya ikut terserap ke dalam tubuh belatung. Persis, para ilmuwan bisa mengambil belatung-belatung itu, membawanya ke lab, lalu menganalisis isi perutnya. Dari situ, mereka bisa mendeteksi keberadaan kokain, heroin, racun arsenik, atau zat lainnya yang mungkin menjadi penyebab kematian. Gila. Belatung itu secara efektif menjadi kapsul penyimpan bukti kimia. Gila. Jadi belatungnya jadi semacam berangkas bukti berjalan ya? Itu cerdas banget. Dari serangga yang kita anggap menjijikan, ternyata bisa jadi kunci pemecahan kasus kejahatan. Jadi apa artinya semua ini buat Anda? Lain kali Anda melihat lalat terbang di ruangan, mungkin Anda tetap akan merasa terganggu, dan itu wajar. Tapi sekarang Anda tahu, di balik dengungannya itu, ada makhluk dengan penglihatan ala The Matrix, siklus hidup yang super cepat, dan punya CV pekerjaan yang membentang dari tim kebersihan alam, asisten ahli bedah, sampai jadi detektif forensik. Betul sekali. Lalat itu contoh sempurna dari kompleksitas alam yang sering kita pandang sebelah mata. Di satu sisi, mereka adalah risiko kesehatan yang harus kita kontrol dengan menjaga kebersihan. Tapi di sisi lain, mereka adalah pilar ekosistem yang tak tergantikan dan bahkan menjadi alat bantu canggih bagi manusia dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan. Sebagai penutup, mungkin ada satu hal yang bisa kita renungkan bersama. Mengingat peran ganda lalat ini sebagai penyebar penyakit sekaligus pembersih lingkungan yang vital, bagaimana ya cara kita bisa mengendalikan populasi mereka di lingkungan rumah kita secara bijak, tanpa harus merusak keseimbangan ekosistem rapuh di luar sana yang ternyata juga sangat bergantung pada mereka?